first impression itu penting banget sih. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, aku pengen ngebahas unek-unek aku bikin video collab-collab gitulah. Aku tuh beberapa akhir-akhir ini, beberapa ke depan ini kayak sering banget bikin video collab-collab gitu ya. Unek-uneknya aku lah dipelampiaskan ke video ini, jadi kalian tahu juga gak enaknya collab. Terus di video ini aku juga pengen bongkar gimana caranya aku bisa collab-collab sama teman-teman yang lainnya, orang Indonesia di Taiwan, orang luar, pokoknya gimana sih caranya. Aku juga pengen kasih tahu di video ini. Caranya adalah yang pertama itu adalah konsep mutualisme. Jadi mutualisme itu kayak gimana caranya aku diuntungkan, tapi juga lawan main atau teman collabnya juga diuntungkan. Jadi kayak sama-sama menguntungkan. Gimana caranya? Nah, tuh PR-nya tuh. Terus sangat jelas ya. Sangat jelas ya. Oke, yang kedua caranya adalah hubungin via DM atau email gitu ya. Jadi kita kontak-kontakan dulu sebelum ngajak collab. Yang ketiga itu bikin proposal atau kasih tahu kira-kira mau ngapain. Udah sih, kurang lebih kayak gitu aja caranya. Oke guys, aku juga punya tips dari aku, yaitu pastiin profil kamu atau portofolio kamu, apa kayak Instagram profil kamu atau enggak karya-karya di YouTube kamu menarik. Jadi orang yang kamu ajak untuk kolaborasi juga tertarik sama kamu untuk diajak collab. Lalu, sedikit curhat. Sebenarnya kalau penolakan itu biasa, aku juga pernah ditolak lah. Jadi intinya adalah don't give up too early. Terus keep trying. Pasti dari 10 tuh ada satu yang nolak gitu lah ya. Ya ibaratkan temen ya. Dari 10 orang, dari sekian orang, teman-teman di sekitar kamu yang baik juga ada yang toxic lah. Waduh. Ya intinya pasti ada penolakan, tapi jangan diperbesar itu yang nolak. Karena di balik itu pasti ada juga yang nerima kita gitu. Ya ibaratkan teman, ada yang suka kamu, ada yang gak suka kamu, ya normal lah ya. Keep trying, pasti ada satu hari kamu bakal berhasil untuk ngajak collab. Lalu kalau kamu ditolak, jangan terlalu think too much, karena aku juga kadang-kadang think too much sih. Jadi ya mikir aja ya, mungkin jadwalnya kurang pas, mungkin kontennya kurang pas, atau mungkin jadwalnya sama-sama bentrok atau belum pas lah. Jadi ya udahlah. Satu lagi, ini juga cara berpikir aku ya, kalau kamu pernah ditolak, anggap aja kamu juga nggak bakal kekurangan dia kok. Jadi kayak nyari lagi orang yang pas sama kamu sampai kamu nemuin teman atau bintang tamu yang cocok sama kamu. Asik. Sebentar, saya nyontek dulu. Penting juga punya skema kenapa kamu pengen collab sama dia, atau tujuannya apa, atau kira-kira penonton bakal dapat apa. Jadi nggak melenceng juga gitu apa yang mau dibahas, dan kamu juga ada ekspektasi atau perkiraan kira-kira videonya bakal kayak gimana. Lalu aku mau bahas tentang why lebih penting daripada how. Jujur, pertama kali aku pengen collab sama teman-teman ya, sejujurnya pengen nambah teman, nambah pengalaman. Ya kayak gitu aja sih. Tapi di sisi lain aku juga memikirkan gimana sih aku bisa men-challenge diri aku sendiri untuk collab sama teman-teman yang di luar dugaan aku. Kayak ya pasti kan temen itu kan bisa beda agama, beda umur, beda cerita, semuanya beda, kayak bisa ketemu teman yang baru dengan pengalaman yang baru. Jadi kita lebih tahu lagi hal-hal yang baru lewat sharing-sharing itu. Jadi menurut aku pertama kali awal mulanya aku mau collab tuh sebenarnya pure 100% cuman buat nambah teman aja. Tapi dari situ aku juga berasa ya challenge diri aku sendiri juga untuk berani ngajak orang, berani ngajak ngobrol duluan gitu. Jadi ya menurut aku penting punya tujuan awal yang pertama banget. Jadi waktu di tengah jalan kita nggak bakal berpikir kayak regret. Jadi tahu dulu kenapa mau ngelakuin dan nanti tinggal cari caranya. Nah untuk aku sendiri, karena aku udah niat, aku pasti bisa cari 1001 cara sih. Karena udah pengen. Jadi waktu udah pengen, udah tahu, kita bakal cari 1000 alasan untuk bisa kejar yang namanya apa yang kita pengen itu. Lalu, sekarang kita bakal ngebahas tips atau saran buat kamu yang mau pilih bintang tamu tuh kayak gimana sih? Menurut aku, yang pertama, kamu harus pastiin bintang tamu kamu itu cocok sama kamu. Ya bisa dibilang setara lah ya, kayak mungkin dalam karya, mungkin dalam positive vibes
Jadi nggak jimplang banget lah. Lalu yang kedua, ini aku sih ya, aku bakal stalker dulu calon bintang tamu aku. Jadi aku juga bisa kira-kira, cocok gak ya dia nih kalau masuk di channel aku. Ya lewat posting-postingan aja biasanya kelihatan sih orang yang cocok, atau dia bakal nerima gak ya, dia bakal nolak gak ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi aku biasanya kepoin dia dulu, cocok gak buat masuk jadi bintang tamu. Ini aku nggak pernah kasih tau kalian sih. Aku juga tipikal yang pemilih sih. Jadi sebelum aku undang dia jadi bintang tamu, aku harus tahu dulu dia kira-kira kayak gimana, baru aku ajak. Seperti itu. Lalu yang terakhir, aku pengen jujur-jujuran nih tentang video collab-collab aku. Jujur tuh aku emang seneng berteman. Menurut aku kadang tuh collab tuh kayak modusan aja, tapi real in my life, real in my heart gitu ya. Aku lebih pengen kayak nambah teman baru sih di luar dari kamera ini. Sejujurnya ini juga nyicil keberanian aku sih. Aku orangnya tuh kayak ditunggu diajak gitu loh. Jadi kalau aku diajak gitu, biasanya aku bilang iya karena aku jarang ngajak duluan. Jadi kayak sejarah banget sih aku bisa ngajak orang duluan. Aku nggak tahu ini gengsi apa enggak ya. Mungkin takut penolakan, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi kalau diajak makan aku bilang oh iya, tapi kalau misalnya aku ngajak duluan kayak gimana ya ngajaknya ya, gengsi ditolak gak ya, jadi kayak berasa ya udahlah nggak usah nanya gitu, tunggu diajak aja. Nah di collab itu juga ngebantu aku buat punya sedikit keberanian ngajakin orangnya mau gak collab bareng, nanti kita makan bareng. Dan kalau ditolak jadi ya biasa aja. Tapi kalau jujur-jujuran, kalau makan bareng ditolak aku lebih gengsi sih, kayak lebih ya elah, lebih sedih lah kalau collab ditolak, jadi ya biasa aja. Tapi ini juga melatih mental aku sih, kayak ya udahlah kalau ditolak ya mungkin dia emang belum cocok aja, mungkin di lain waktu, mungkin di lain kesempatan. Oke, jadi kemarin itu di Instagram aku ada buka open question gitu ya dari kalian yang mau nanya-nanya tentang suka dukanya collab. Jadi kemarin itu ada yang nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, cara mengatasi canggung pas saat collab tuh gimana sih, Ci? Oke, menurut aku yang pertama ya, kamu harus kenalin dulu teman collab kamu ya. Tips dari yang tadi itu ngebantu lah ya, tentang kayak kamu kepoin dia, stalkerin dia, kira-kira postingannya kayak gimana. Jadi kamu tahu dia orangnya kira-kira kayak gimana ya. Jadi nanti waktu syuting jadi kayak ya udah let it flow aja gitu, jadi bisa enjoy. Jadi pas pertama kali ketemu juga kamu udah tahu dia tuh kurang lebihnya kayak gimana, jadi nggak canggung-canggung banget lah. Terus yang kedua, aku nggak tahu kalian ngeh atau enggak ya, tapi aku biasa ngelakuin ini kayak gini. Jadi itu tuh kayak contekan gitu lah, jadi ke-track juga kamu mau nanya apa, mau ngomong apa, kira-kira videonya gambarannya kayak gimana. Jadi kalau kamu nanya dia atau dia jawab apa agak sedikit melenceng, kamu pas lihat contekan kamu lagi, yang ini belum kejawab atau yang ini belum dijawab. Jadi kayak lebih ke track lah apa yang mau dibahas dan apa yang dia mau jawab, apa yang dia mau sampein tuh nggak beda-beda banget lah dari apa yang ekspektasi kalian gitu ya. Lalu yang ketiga, ini rada susah sih. Bisa ngandelin editing atau ngandelin retake. Ada beberapa orang yang mungkin ngomongnya nggak terlalu lancar ya, nggak semua orang ngomongnya lancar ya, pasti ada bentar. Kayak mungkin loadingnya lebih lama. Jadi bisa diandelin pakai skill editing. Jadi editingnya kamu tutupin pakai gambar atau apalah gitu ya. Atau yang kedua ya, kamu minta dia untuk ngomong ulang gitu, alias retake. Oke, intinya adalah the magic of editing. Lalu kita bahas nggak enaknya collab ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Terus ini juga nggak personal, nggak ke satu orang, tapi lebih ke general aja ya. Yang pertama, menurut aku bisa makin baik atau bisa sekali seumur hidup. Jadi kalau kalian perhatiin video-video aku collab, ada beberapa bintang tamu yang cuma datang sekali terus oke, udahan gitu. Tapi ada juga yang beberapa datang terus kayak next ada yang pas terus bisa collab lagi. Ya, jadi mungkin enaknya ya bisa jadi makin baik, tapi nggak enaknya ada kemungkinan juga ya cuma sekali seumur hidup doang gitu. Terus ya first impression itu penting banget sih di hari collab itu juga menentukan banget. Jadi menurut aku kalau ada kesalahan ya bisa nggak bisa diperbaiki lah gitu. Yang kedua, nggak semua bintang tamu tuh fleksibel, jadi ada juga yang harus kita ngomongin dulu, janjian dulu. Ada beberapa yang kayak seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, ada juga pernah yang 3 bulan sebelumnya. Ya jadwalnya rada padat sih ya. Bisa juga in the next-nya adalah on time nggak on time sih. Beberapa bintang tamu sih, beberapa ya, nggak semua. Itu kita janjian jam 12, dia datangnya jam 12.30. Ya
pasti ada sedikit banyak tuh ngaret-ngaret lah ya. Lalu, ini menurut aku rada take time sih ya, karena apapun yang aku pengen kerjain biasanya aku tulis dulu kayak kira-kira mau ngapain, dan itu takes a long time. Kayak kira-kira cocoknya kalau collab sama dia pembahasannya apa ya. Jadi juga selain sharing-sharing cerita juga mikirin kira-kira yang dia bahas ini cocok gak ya sama konten aku, dan itu lebih makan waktu banyak dibanding aku cuman nulis skrip sendiri terus langsung kayak tag video aja. Kadang ada orang di sebelah kita juga mikirin kira-kira dia bakal jawab apa ya, jadi harus pikirin lebih banyak intinya gitu lah, lebih makan waktu lebih banyak. Kadang persiapan itu juga butuh waktu sih. Persiapan collab dan persiapan mental untuk ketemu calon bintang tamu tuh juga take time sih gitu ya. Lalu kita ngomong ke enak-enaknya. Enak-enaknya menurut aku lebih banyak sih ya, tapi aku nggak tahu kalian percaya apa enggak. But yang pertama sesuai dengan yang aku bilang tadi, yang pertama tuh teman baru, pengalaman baru. Kita nggak tahu kan orangnya kayak gimana aslinya, di depan kamera begini, di belakang kamera begitu, kan bisa aja beda ya. Jadi menurut aku good untuk tahu dia personal gitu. Yang kedua, nyicil keberanian. Ini personal buat aku ya, karena aku orang yang gak suka ditolak, gengsian kali ya kalau ditolak, dan jarang ditolak. Jadi menurut aku ya lebih baik jarang nanya duluan kan. Ya ini nyicil keberanian aku banget sih. Ngomong-ngomong nyicil keberanian, jadi mempersiapkan mental aku lebih siap lagi sih kalau untuk penolakan. Lalu yang ketiga, skill komunikasi. Menurut aku ini juga by latihan, karena kan kalau kalian perhatiin video-video aku collab juga nggak cuman sesama orang Indo, kadang juga ada beberapa teman dari luar gitu, yang dimana kadang gimana ngarahinnya untuk balik ke pembicaraan yang benar, atau kayak kita bilangnya gimana ya, ngomong ke kaliannya ya, cara mancingnya beda lah, cara ngomong ke dia gimana untuk dia mau bercerita, ya kayak gitulah. Yang keempat, editingnya bisa jadi lebih mahir, karena kan cutting-cuttingnya kan banyak. Dia kalau misalnya bintang tamunya kan ya jadi banyak yang perlu di-cut gitu ya. Putar otak ya. Lalu yang kelima, biasanya nih abis kelar jadi ada rasa lega setelah collab gitu, kayak ada rasa bahagianya, kayak akhirnya bisa collab juga, akhirnya bisa juga melewati dengan lancar video ini. Karena kan ada beberapa bintang tamu yang nunggunya seminggu, 2 minggu, sebulan, jadi kayak excitednya kan kayak wah gemes banget. Terus akhirnya pas udah selesai collab kayak berasa oh selesai, lega gitu. Terus aku juga pengen kasih tahu ke kalian, sebenarnya banyak banget teman-teman collab gitu yang kayak sekali seumur hidup, tapi ya udahlah ya. Ada juga beberapa yang masih kontekan, ada juga yang bisa masih keep kontak gitu ya, tetap berkomunikasi meskipun tidak terekam kamera gitu ya. It's my pleasure banget. Terima kasih buat pleasure ya, Mar. Kehormatan, pleasure. Ya, berasa pleasure banget teman-teman yang mau mampir ke channel aku, berbagi cerita, buat dikasih kesempatan lah buat aku bisa kenal mereka lebih dekat lagi. Terus sebenarnya video ini aku juga pengen kasih tahu kalian beberapa, nggak seberapa sih, cuma 1 orang doang dari sekian bintang tamu aku ya. Ada lah orang yang kayak masih kontekan, masih bisa collab lagi gitu ya. Kita panggil Marina. Jadi Marina ini pertama kali mampir di video aku, suka duka. Betul banget. Lalu kita sempat collab lagi, aku mampir ke Binswa. Iya. Itu perjalanan kamu dari kuliah, part time kuliah. Iya benar. Nyari kerja, Iya. Sekarang kerja full time. Iya. Itu semua ada ya. Iya. Itu yang di balik kamera ya. Itu Benar, kayak, benar. ya gimana kesannya collab sama aku? Kesannya itu First impression dulu deh. First impression ya, First pertama kali. Yang pas pertama banget, yang pas collab Suka Duka di Taiwan. Itu jadi tuh pas sebelum collab kan kita makan bareng dulu nih. Itu waktu ketemu, aku juga sebenarnya agak ya takutnya kan cocok nggak cocok kan nggak tahu ya. Cuman sih aku orangnya juga mungkin ekstrovert, jadi kayak yaudah ayo aja gitu kan. Terus pas ketemu ya fortunately sih Cihani juga orangnya, aku suka Cihani tuh orangnya tulus apa adanya aja sih, nggak neko-neko gitu kan. Karena ada yang kayak suka gengsian atau jadinya nggak jadi diri sendiri aja sih, itu berasa kan. Aku sih bisa berasa ya kalau aku pribadi gitu. Jadi pas ketemu Cihani tuh berasa banget positif vibes-nya tuh ada gitu. Terus orangnya juga fleksibel dan gak tau Cici, mungkin Cici bilang dari tadi kan ada gengsinya mungkin ya untuk yang ke arah penolakan ya. Cuman maksudnya kalau untuk yang aku rasain sih Cici orangnya nggak gengsian ya, kayak Cici apa adanya aja sih ngomong gitu. Terus waktu collab pun kita ngobrol sebenarnya aslinya berapa lama ya? 1 jam. 1 jam ya? Sampai baterai kamera habis. Iya bener banget, tiba-tiba abis mati gitu. Cuman kan diedit jadi 30 menit. 30 menit ya. Jadi tuh asli kita ngobrol tuh panjang banget ya. Apa nih manggilnya nih?
sobat. Aduh, Salah. teman-teman. Iya, teman-teman gitu ya. Terus Pertama kali kamu pengen collab sama aku kayak ada nggak why sih kayak pengen? Kan pertama kali kita ketemu aku nggak tahu masih inget gak yang waktu kita tergabung di suatu komunitas Iya, gitu ya, terus tiba-tiba ketemu oke follow-followan, abis itu udah, terus nggak lama kan aku mau nggak mampir ke channel aku. Kamu ada kayak ya udahlah coba-coba kayak nothing tulus, atau ada nggak kepikiran Jenny nih wow, atau saat itu ya seperti yang aku bilang, kalau misalnya ada nonton yang pertama, aku sebenarnya nggak tahu Cici kan awalnya. Jadi terus yang pas akhirnya tahu Cici Ciani itu YouTuber, kayak ya udah tahu aja gitu. Terus waktu diajak, aku ya seneng sih, tapi kan nggak terlalu kenal ya. Jadi tuh senengnya nggak bisa yang sampai gimana, cuma ada excitednya, excitement-nya ada gitu sih. Yang kedua kan kita sempat bahas keliling kampus. Oh ya, oke. Apa yang ngebuat kamu pengen ngebantu aku untuk accomplish video itu kan ya? konten, jujur ya, itu aku yang mau kan. Terus Iya, benar. permintaan dari aku, Iya. boleh gak gini. Terus akhirnya kamu oke boleh. Ada kepikiran apa gak? Nggak ada sih. Ya udah, kayak udah bantuin Iya. aja gitu. Iya, maksudnya aku juga seneng aja ya, aku juga bingung. Aku orang kan mungkin juga nggak malu-malu juga depan kamera gitu. Terus kedua, aku orangnya tuh kalau dimintain tolong, aku bisa bantu, aku bantu. Lebih ke arah situ sih kalau aku gitu. Dan aku sebenarnya tuh juga basically aku kan suka membuat konten lah ya gitu sebenarnya. Jadi tuh pas ketemu Cici, waktu yang pertama kali ketemu aku juga belum menjadi content creator sih. Tapi aku merasa jujur ada under juga sih, kayak wih masuk YouTube Cici Henny loh. Ada perasaan Ada lah pasti lah, karena kan di YouTube gitu ya. Sebenarnya udah pernah sih, cuman maksudnya muncul lagi kayak itu aku seneng gitu. Terus yang pas itu aku lebih senengnya karena mungkin ya Minson ini tuh aku sekolah di sana, aku yang tahu, dan Cici minta tolong ke aku, ayo banget dong gitu. Aku suka nge-hosting sih. Itu dia, aku suka nge-hosting. boleh. Terus aku mau nanya tentang di balik kamera. Oke. Kita kan ngomong tadi di apa yang Depan, terekam kamera kayak. Gimana kalau aku off kamera gitu menurut kamu? Sebenarnya kurang lebih sama sih. Nggak ada perbedaan sih. Iya, nggak ada fake-nya sih. Semua benar-benar persis sama sih. Jadi aku bingung yang mau jawab apa ya. Dari tadi ya kalau misalnya sayangnya kamera cuma satu aja ya. Aku dari tadi di belakang aku ngangguk-ngangguk terus. Karena yang kayak misalnya tadi melatih penolakan ya. Karena aku kan juga udah pernah menjadi freelance untuk sebuah konten juga. Kontennya tuh interview di jalanan, orang nggak aku kenal, lewat boleh tanya nggak? Kayak gitu sih kan. Dan yang tanya kan orang Taiwan, jadi tuh akan lebih banyak penolakan juga gitu. Cuman ya di situ aku pun juga jadi belajar nggak usah dibawa ke dalam hati. Jadi pas Cici ngomong kayak gitu kayak ya I can relate gitu loh. Jadi aku Masuk nih setuju. kena nih ya. Berpikir positif sih menurut aku. Abis penolakan itu aku kayak punya pikiran positif yang nggak apa-apa lah, gue juga nggak kekurangan dulu. Iya, Nah, iya gitu sih ya. itu benar sih. Itu agak sombong sih, Iya, tapi sebenarnya ya. tapi memotivasi kita kalau ya udah ditolak nggak apa-apa. Intinya Iya. gitu doang sih. Bener-bener lebih ke jadi pembelaan. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Menurut aku Marina ini salah satu sosok yang menurut aku berhasil sih, karena kan modus aku collab kan pengen beneran dapet temen gitu. Yang beneran temen kan nggak semuanya Iya, jadi bener. yang baik lah. Maksudnya dari 100 orang kan nggak semuanya bisa deket sama kita. Iya, yang bisa terus keep in Hitung touch satu frekuensi iya, lah ya. hitung jari lah. Terus kenang-kenangan aku tentang Marina. Apa tuh? Coba dong. Apa nih? Apa nih mic-nya? Yang terakhir, jadi ada beberapa kali kan kita sering makan bareng juga. Iya, lumayan sih. Lumayan ya, 3-4 kali ada kayaknya. Natal, terus kemarin tuh apa Natal ya? Sama ya. Iya, banyak Banyak ada lah beberapa pokoknya. kali Tapi lumayan enggak, banyak sih. aku lumayan jarang nge-vlog lah. Iya, benar. Terus jadi ya paling IG story. Hari itu ngobrol-ngobrol terus agak deep talk gitu. Dan akhirnya kita lagi makan steak. Suara lagunya lagi ajub-ajub aja. Terus Marina nangis. Aduh, jangan dibuka di sini dong. Cerita-cerita sampai nangis. Jujur Iya. aku kayak, ya elah, nggak pas banget ini suasana dan musiknya, tapi dia bisa nangis. Itu kayak Aku merasa banget nih, mohon maaf. aku kayak berasa, oh ya ampun dia bisa kena gitu. Iya. Terus aku kayak berasa, oke, tujuan awal aku collab kan emang aku pengen dapet temen sejati, Iya, tulus lah. teman ya. Yang masih bisa berlanjut ya depan kamera ataupun off kamera, yang sebenarnya nggak banyak orang yang bisa sampai tahap sekarang gitu. Iya, betul sih, setuju. Bahkan yang sekali seumur hidup juga ada sih. Iya, pastilah. Iya. Terus waktu ada kejadian kayak gitu, terus kita berapa kali jalan bareng, yang deep talk lah menurut aku ya. Terus aku kayak berasa, wah ini sih udah komplis lah. Maksudnya tujuan aku buat collab kayak udahlah, udah kesampean gitu. Iya, betul sih. Ini selain Cici kan kayak eksperimen ya, dalam tanda kutip ya. eksperimen. Mendapatkan teman yang tepat
tempat gitu ya, Iya, tempat iya. yang enak gitu. Jadi ya aku sendiri juga seneng sih, maksudnya setelah collab pun masih bisa keep kontak sama Cihani. Dan untungnya kita ya aku bisa bilang ya kita cukup satu frekuensi lah ya, kita punya satu pondasi yang sama juga, jadi yang membuat kayak kita ngobrol tuh nyambung sih. Jadi thank you Cihani. aku yang thank you loh. Ya benar yang kata Marina bilang, ya satu frekuensi, laki-laki kita benar-benar cocok dan pas ya. Karena kalau kalian mau tahu, di pembahasan aku sebelumnya aku ada bilang kalau collab tuh lebih ke mutualisme, di mana kita untung, kamu untung, tidak ada yang dirugikan. Tapi di dunia perkolepan pun juga sebenarnya ada yang kayak ibaratnya kayak toxic gitu. Toksiknya gimana tuh maksudnya? Kayak ya mungkin dia lebih banyak maunya daripada, Mungkin karena masuk YouTube-nya ya. iya, jadi kayak lebih pengen fame-nya lah gitu. Ngejar Tapi fame ya. jadi kayak ya tulus gak tulus lah gitu. Dan untungnya aku kayak berasa wah dapat Marina. Ada yang tulus. Jackpot ya. Jujur ya, karena banyak collab pun aku jadi berasa kayak oh ini nih deketin aku ada maunya. Oh ini deketin aku nih emang benar-benar tulus. Dan gak semua orang tulus sih. Ya, yang ngerti. Jadi berasa ya. Iya, jadi berasa. Terus jadi ya karena banyak jam terbang Iya, sering jam collab. terbang itu dia bener. Jadi cara pembicaraan, cara dia ngomong, cara dia nanya itu benar-benar kelihatan banget. Oh ini tuh berasa sih. Kayak lebih peka. Oh ini mah ada maunya. Oh ini ngerti. Iya Iya, ya, begitu. Jadi Ngerti. kayak di posisi aku ya. Oh kayaknya aku nggak terlalu pengen deket sama dia deh. Jadi di posisi akunya kayak gitu. Iya, iya. Ya aku kalau sih bener sih, maksudnya Cihani tuh orangnya tuh berteman dengan siapa aja, tapi untuk istilahnya bersahabat ya again ya kita memang harus pilih-pilih ya. Iya. Bener-bener. Jadi ada di garis dibatasin gitu. Ya pesan terakhir dari aku di video ini adalah ya konsep kolaborasi adalah mutualisme, nggak salah. Tapi untuk cari teman yang tulus ada, tapi ya mungkin nggak banyak gitu. Bakal otomatis kesortir tersendiri lah. Iya, betul. Soalnya kebetulan Cihani goalnya tuh dua sih ya, kolaborasi dan juga teman. Karena banyak juga mungkin influencer atau YouTuber di luar sana yang memang hanya udah buat collab aja. Betul-betul. Dan di dunia industri ini juga lebih banyak yang pengen saling menguntungkan lah. Ya sih, pasti sih. Pasti. Nggak manusia ya. Iya, ya. Ya win-win solution Ya, lah ya. betul. Ya aku terima kasih juga sih sama Tuhan, kayak wah aku bener dapet kena lah goals aku untuk collab dan udah selesai collab. Udah habis ini udah kayak nggak mau collab lagi. Oke, kesimpulan dari aku yang terakhir adalah ya kalau ditolak nggak apa-apa. Kayak lagian Tuhan bakal kirimin ke orang-orang yang pas, yang cocok buat kamu. Ya, betul. Iya, kamu tetap harus berusaha aja. Dan kamu nggak bakal kekurangan orang sih. Sebelum aku kenal Marina kan aku juga collab sama banyak orang gitu. Aku juga berasa oh ini kayaknya cuma sekali seumur hidup. Kayaknya udah ya udah nggak bakal Tanda-tandanya kontekan telah lagi. nyata Iya, ya. ya. Kayak berasa kayaknya nggak bakal ngobrol atau makan bareng lagi. Tapi yang unexpected juga bakal dikirimin sih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi aku mau makasih banget ya sama kamu, kayak perjalanan kamu sebelum lulus sampai udah lulus, kayak Ada di Pinta ini ya. memberi aku kesempatan untuk ya gitulah. Kita bertemu bersama lah ya di Iya. depan kamera di sini ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sebenarnya video ini tuh lebih kayak ngebahas perjalanan aku kolaborasi, tujuannya, dan ini juga salah satu bintang tamu yang berhasil jadi teman off kamera ya. Asik. Ada testimoninya ya. Oke. Udah kayak di endorse ya. Oke, sekian aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Felicia. Bye-bye. Bye bye. Menurut kamu aku orangnya gimana sih? Tulus, nggak neko-neko, apa adanya sih. Itu sih 3 itu sih kayaknya yang aku rasain sih di belakang Personal, kamera. Iya, personal ha. itu ya. Iya. Cihani tuh luar biasa sih. Dia kerja full time 9 to 6. And then dia masih malam bisa ngajak orang collab, atau mungkin dia nge-pay diri dia sendiri, itu selalu editing. Proses editing itu kan kalau misalnya teman-teman gak tahu, aku kasih tahu ya, proses editing itu apalagi untuk YouTube Cihani ya, aku lihat tuh kayaknya tuh lumayan makan waktunya lumayan banyak ya. Apalagi waktu kemarin kan yang kita konten pertama itu kita hampir 1 jam, itu pasti editnya juga lama banget ya. Jadi aku ngeliat Cihani tuh bisa konsisten, jadi itu kayak itu applause sih. Kenapa jadi muji aku ya? Terakhir aku masih bilang see you again ya.